welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Putri Kayanti di sini. Sebelum lanjut, untuk kalian yang baru gabung di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel aku dan nyalakan post notification-nya biar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Di video kali ini aku skip dulu untuk menceritakan cerita legenda, tapi di sini aku akan membahas asal muasal hantu-hantu yang ada di Indonesia. Agak serem sih pembahasannya sekarang. Emang sok tahu atau gimana? Enggak sih, karena aku pecinta DMS, jurnalisa itu pecinta berat. Jadi di sini akan membahas asal-usul munculnya sosok-sosok hantu yang ada di pelosok Indonesia yang menurut kalian menyeramkan dan memang dikenal sebagai hantu-hantu atau sebagai artis hantu film Indonesia yang sering muncul di film layar lebar ataupun di televisi. Nah, hantu atau demit ini merupakan salah satu sosok yang memang orang-orang Indonesia takuti, tapi dia kepo. Saking keponya itu dia bahkan kepo gimana asal usulnya, apa sih makanannya, gimana wujudnya, kenapa dia bisa seperti ini, dan dia mencari korban seperti apa. Jadi di orang Indonesia itu kental banget dengan hal-hal mistis, apalagi kalau kita berbicara mengenai pocong, kuntilanak dan sebagainya. Jadi aku akan di sini membahas asal usul mengenai hantu-hantu artis ataupun hantu yang sebagai artis terkenal di film layar lebar yang sering muncul. Jangan di skip videonya dan tonton sampai habis. Yang pertama ada pocong. Nah, pocong ini merupakan hantu yang sangat umum diceritakan oleh orang-orang yang ada di Indonesia, dan hantu ini berwujud manusia dengan tubuh dibungkus kain kafan yang kerap muncul dan mengganggu banyak orang, dan mereka pun suka muncul di pinggir jalan, di dekat pohon pisang, hingga di kuburan yang memiliki banyak pohon-pohon besar. Nah, lalu gimana sih kabarnya ini pocong bisa muncul? Nah, konon katanya si pocong ini bisa muncul karena itu tali kafannya itu tidak dilepas pada saat pemakaman, dan kemunculannya ini adalah bertujuan untuk memberitahu bahwa jika ada kesalahan dalam pemakaman. Itu sih konon ceritanya yang beredar kenapa bisa menjadi pocong. Nah, namun versi lain beredar, pocong ini muncul kepada orang-orang, nggak muncul kepada orang-orang sih, maksudnya menjadi pocong ini asal muasalnya adalah seseorang yang melakukan sumpah pocong, tapi akhirnya dia melakukan sumpah pocong ini karena dia ternyata melakukan kebohongan pada saat melakukan sumpah pocong ini, akhirnya dia pada saat meninggal itu menjadi pocong. Itu orang-orang gini sih percaya sih, tapi aku belum percaya sih karena belum mendengar cerita faktanya itu, tapi yang beredar sih gitu. Misalnya orang ini melakukan sumpah pocong, akhirnya dia melakukan kebohongan, dialah pada saat meninggal menjadi pocong, akhirnya dia menghantui manusia untuk membalaskan, menuntut balas apa sih imbalan dari sumpah pocong yang telah ia berikan. Biasanya orang-orang yang bersumpah pocong ini pada saat melakukan sesuatu yang berdesakan, dan ya ini menurut dia kalau misalnya aku ketahuan bohong ini bahaya nih, makanya dia mau bersumpah pocong. Itu sih biasanya, dan akhirnya dia pas meninggal itu menjadi pocong dan menuntut balas kepada manusia imbalan yang harus ia dapatkan. Oke, yang kedua ada kuntilanak. Nah, kuntilanak ini adalah hantu dalam wujud wanita dengan rambut panjang dan baju serba putih, namun kadang sih ada yang merah, ada yang hitam. Nah, hantu kuntilanak ini sering muncul sih di pinggir jalan, di atas rumah angker, atap rumah, ataupun pinggir-pinggir jalan yang memang ada pohon-pohon rindangnya. Terus dia biasanya tertawa melengking dengan cekikikannya dia yang menyeramkan. Bahkan dia ini adalah sosok hantu yang jahil, yang biasanya itu menjahili orang-orang yang lewat di jalan, bahkan bisa mengejarnya ataupun tiba-tiba nongol di depan kita. Yaitu memang sosok hantu jahil. Namun kalian tahu nggak kenapa sih orang ini meninggal bisa menjadi kuntilanak? Nah, ada banyak versi yang menyebutkan tentang asal-usul kuntilanak. Versi pertama ini menyebutkan bahwa hantu ini muncul dari wanita hamil yang meninggal sebelum anaknya lahir atau meninggal saat anaknya lahir. Nah, versi kedua mengatakan bahwa mereka muncul karena saat muda itu mereka dibunuh oleh seseorang, lalu mayatnya dibuang dan tidak dikuburkan dengan baik. Namun kuntilanak ini sangat terobsesi dengan anak-anak karena menganggap mereka seperti anaknya sendiri. Nah guys, kalau kalian misalnya sering menonton DMS ataupun jurnal Risa, itu pasti ada
di antara mereka ada yang temenan sama Kunti kan, atau Tante Kunti. Jadi mereka itu rata-rata memang kadang Kuntinya itu lagi hamil, ngelus-ngelus seperti itu. Sedih lah, mereka itu rata-rata kebanyakan memanipulasi guys. Jadi dia tuh pura-pura sedih dulu, anakku mana, kayak gitu, nangis minta anak, tapi akhirnya ujung-ujungnya minta orang yang mau dibawa sebagai anaknya. Jadi dia itu memang agak suka dengan anak-anak kecil gitu, anak-anak kecil mau diambil karena itu dianggap sebagai bayinya. Terus di Jul Narisa pernah aku juga nonton di salah satu kafenya, dia itu ada Kunti yang membawa, mohon maaf ya, membawa orok bayinya itu karena saking gak mau ketinggalan sama anaknya, karena anaknya meninggal pada saat dia melahirkan, yang kayak versi pertama yang aku ceritakan tadi, meninggal, akhirnya dia dibawa kemana-mana. Nah mau dibersihkan, tapi karena dia belum ikhlas karena anaknya meninggal, akhirnya belum bisa menjadi lebih baik ataupun menuju tempat yang seharusnya. Nah karena kan aku sering nonton di DMS, kalau misalnya hantu-hantu yang masih di sini itu ada dendam yang belum ia balaskan dan belum ikhlas atas menerima kematiannya dia, akhirnya dia masih gentayangan di sini dan belum menuju jalan ke sempurnaannya dia. Akhirnya harusnya yang nggak di sini, nggak daerahnya dia berteman dengan kita, harusnya sudah menjadi lebih baik, tapi dia masih di sini nyangkut atau gimana karena dia masih mempunyai dendam yang belum ia balaskan. Akhirnya kan sebagai kita ya hanya bisa bantu doa, biasanya dibantu dengan doa ataupun mendoakan orang-orang yang ada di sana maupun baik buruknya. Bahkan yang aku pernah tonton di DMS itu ada menyerupai portal. Nah portal ini beda lagi nih dengan yang huntu-huntu pocong, kuntilanak itu beda lagi. Portal ini adalah orang-orang yang memakai ilmu hitam, dan orang-orang ini akhirnya meninggal, ilmunya itu masih dibawa dan kumpul jadi satu, akhirnya membentuk lingkaran portal itu kayak portal gerbang jin gitu loh. Jadi dia itu bukan hantu lagi, udah menyerupai serem banget, yang bahkan kekuatannya sangat besar. Kalaupun kita ingin bantu, yang hanya bisa bantu dengan doa aja. Ya kalau aku sih percaya sih, nggak tahu kalian gimana, percaya atau enggak. Oke, yang ketiga ada tuyul. Nah tuyul ini sangat tinggi di Indonesia, baik cerita di film ataupun cerita-cerita warga. Dan hantu ini sering ataupun hobinya itu mencuri uang, dan ini konon kerap dipelihara oleh banyak orang yang ingin kaya. Mereka pun akan menyuruh tuyul ini untuk mencuri uang dari orang-orang yang ada di sekitarnya, dan setelah mencuri uang, tuyul ini akan memberikan semuanya kepada pemilik agar diberi imbalan yang kadang jenisnya itu aneh-aneh. Nah asal muasal konon tuyul ini merupakan hantu yang berasal dari bayi yang mati muda. Misalnya bayi yang sengaja digugurkan karena tidak diinginkan oleh orang tuanya. Akhirnya tuyul ini juga bisa berasal dari bayi yang sengaja dijadikan ritual untuk mengubah mereka menjadi hantu pencuri ini. Dan selain itu di Indonesia tuyul juga ada di negara Thailand dan di negara Asia lainnya. Nah buat kalian, apakah kalian pernah melihat tuyul? Apakah tetangga kalian ada yang memelihara tuyul? Ataukah kalian pernah uangnya dicuri oleh tuyul? Ya, kalau aku sih pernah beredar di sini tuh hilang uangnya. Oh mungkin marak-maraknya kan ada orang yang memelihara tuyul. Tuyul itu cekikikan guys, dia tuh jahil banget dan emang suka nyuri-nyuri uang. Dan apa namanya ya, uang diambil itu misalnya ada uang 1 juta nih, diambil tuh 100.000, terus besoknya lagi diambil gitu. Nggak semuanya diambil tuh, nggak. Jadi biasa, bukannya aku sok tahu ya, itu biasanya di film-film tuh kayak gitu guys, di film-film tuh kayak gitu. Dan tuyul ini dia buat orang-orang nih yang aku ceritakan asal usulnya ini, yang suka menggugurkan bayi ini, bisa aja sih kalau orang Bali percaya ketika kita melakukan menggugurkan suatu janin ataupun hal-hal yang memang sudah tidak diwajarkan lagi. Dalam umat Hindu itu bayi yang sudah kita gugurkan ataupun dia meninggal dalam kandungan kita itu harus diupacarai. Kalau enggak, itu biasanya akan ngebuntutin kita, baik kita nanti punya anak lagi ataupun ngebuntutin kita dihantui. Jadi kalau misalnya ya gitulah, I don't know lah, buat kalian aja yang ngerti-ngerti. Kalau misalnya memang tidak ingin ada kejadian-kejadian aneh, ya janganlah melakukan hal yang aneh-aneh gitulah intinya ya. Karena di sini aku nggak mau menjudge orang-orang yang pernah melakukan itu, tapi ya sudahlah. Oke, kita next langsung ke yang keempat.
Nah, yang keempat ini tidak kalah menyeramkan. Kalian pasti pernah mendengar nama genderuwo. Nah, genderuwo ini juga merupakan hantu yang umum ditemui di Indonesia. Namun hantu ini berwujud raksasa dengan tubuh yang penuh bulu berwarna hitam dan menyeramkan. Bahkan makhluk ini pun suka sekali mengganggu manusia, terutama perempuan. Namun biasanya mereka akan berganti rupa menjadi suami dari wanita dan akhirnya melakukan hubungan badan dan menghasilkan bayi campuran manusia dan genderuwo. Kayak di film-film ya guys ya, ada campuran hubungan badan gitu. Jadi dulu itu kan kita pernah nonton, pasti kalian pernah nonton di TV film-film genderuwo zaman dulu itu yang bisa berubah wujud itu. Aku gak mau sebut stasiun TV-nya, yang berhubungan badan akhirnya mengeluarkan anak genderuwo setengah manusia setengah ini, akhirnya menjadi jahat. Itu kayak di film-film ya, tapi kita kan nggak tahu ya, namanya juga film itu kadang ada benernya. Jadi mereka itu keluar film ya ada kadang bener juga, ceritanya ada kayak gitu. Nah, menurut cerita nih, asal-usul genderuwo ini merupakan makhluk gaib yang sudah ada begitu sejak manusia ada di bumi ini. Namun beberapa pendapat mengatakan kalau makhluk ini berasal dari manusia yang meninggal dengan cara tidak wajar. Akhirnya arwah mereka pun ini tidak tenang di alam baka sehingga lambat laun menjadi makhluk yang mengerikan. Nah, seperti genderuwo ini biasanya hidup di kawasan hutan dengan banyak pohon ataupun dekat dengan sungai. Nah, jadi gitu guys, cerita-cerita asal-usul dari hantu-hantu Indonesia nggak sembarangan. Tapi kalau misalnya kalian mau mengetahui secara pasnya, karena ini kan yang beredar secara umum nih, tapi kalau pasnya aku nggak tahu ya pasnya gimana, tapi kurang lebihnya sama sih. Kenapa bisa jadi pocong, terus kenapa bisa jadi tuyul, kenapa bisa jadi kuntilanak, terus kenapa bisa jadi genderuwo, itu memang pas-pas aja. Karena kan kesalahan kita yang biasanya ada di bumi ini nanti pada saat sudah memasuki di alam baka itu pasti kan ditanyakan nih sama apa namanya malaikat-malaikat di sana. Akhirnya kalaupun misalnya kita pernah menguburkan bayinya itu bakalan menjadi apa, terus kalau misalnya kita menumbalkan seseorang bayinya akan jadi apa, terus kalaupun misalnya memang kita mati tidak wajar jadi apa, terus kalau misalnya kita meninggal pada saat lahiran kita bakalan jadi apa, itu ada semua. Tapi sih selama ini yang pernah aku tonton mereka ini kan mempunyai dunia lain. Memang ada yang bersifat baik, tapi memang ada juga yang bersifat jahat. Nah, baik yang aku maksud ini, dia tidak menghasut untuk kita melakukan sesuatu yang jahat sama seperti mereka. Maksudnya dia matinya ini tidak wajar gantung diri. Dia tidak menghasut kita untuk melakukan seperti itu, tapi dia cerita dengan kita kronologi dia mati dan mungkin minta bantuan untuk didoakan. Itu nih yang baik nih. Aku sering nonton di DMS, makanya aku berani cerita kayak ini. Tapi yang jahat ini nih biasanya dia bakalan sedih dulu, cerita sama kita, cerita semua apa yang dia lalui, dia ceritakan, tapi ujung-ujungnya itu dia ngajak kita untuk ikut, ayo sini ikut, dan memanggil semua teman-temannya dia untuk mengelabuhi kita dan menguasai diri kita. Akhirnya kita melakukan sesuatu yang membahayakan diri kita. Misalnya kita loncat nih dari lantai 2 ke lantai 1 nih, loncat, itu meninggal. Itu iming-imingannya dia itu sangat jahat kayak gitu. Terus ada juga hantu yang ngehasut, kamu bawa apa nih ke sini, kamu mau apa ke sini, kamu mau melakukan ritual apa ke sini, kamu mau minta apa ke sini. Itu biasanya adalah hantu-hantu yang melakukan ritual untuk pesugihan, orang-orang yang memang melakukan pesugihan. Terus ada juga hantu-hantu yang nyangkut di suatu tempat, yang tempat itu misalnya tempat A nih, gedung ini nih lancar nih bisnisnya, ditaruhin dah, ditanam sesuatu di sana biar bangkrut atau apa. Hantu-hantunya itu bakalan di sana aja karena dia udah ditanam di rumah itu gitu loh, di rumah itu. Jadi dia nggak bisa kemana-mana. Di sana dia membuat suatu kerajaan, akhirnya kerajaannya besar, merekrut semua orang untuk berpenghuni di rumah itu, dan rumah itu hawanya menjadi jahat. Nah, pernah nggak kalian melihat rumah kosong lama banget itu kalau nggak dibersihin, kalau umat Bali itu kan dicaruin dulu nih, dilebur lagi nih supaya yang jahat-jahat itu memang oke, kita hidup berdampingan. Cuman di sini sekarang sudah tempat saya, kita hidup berdampingan, tapi mohon jangan tidak mengganggu gitu loh, jangan ganggu kita gitu loh. Dan ada juga biasanya hantu-hantu yang memang sudah kuat nih ilmunya, dia itu bahkan marah ketika dengar suara azan maghrib kayak gitu, dengar suara doa-doa itu dia bakalan marah dan bisa melakukan hal-hal yang
menyakiti kita, misalnya benda jatuh terus menyakiti kita, kerasa kayak ditindih gitu. Itu merupakan hantu-hantu yang memang udah tinggi banget gininya, yang memang udah tersesat dan susah untuk menuju alamnya kayak gitu. Kok aku jadi curhat kayak spiritual ya? Kalian nonton aja di DMS ataupun Jurnal Risa. Kalau kalian percaya silakan, tapi kalau kalian nggak percaya bisa kalian. Oke guys, sekian dulu cerita asal usul hantu seram yang merupakan hantu-hantu yang sering beredar di Indonesia, bahkan dijadikan alat artis ataupun yang sering muncul di film layar lebar. Jadi buat kalian mungkin bisa diambil hikmahnya dari asal usul hantu ini, kenapa bisa jadi gini, biar kalian tidak menjadi seperti itu nantinya. Oke. Dan buat kalian jangan lupa di share dulu videonya, di like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan post notification-nya, dan jangan lupa nonton juga video-video yang sudah aku rekomendasikan, baik yang ada di description box, itu udah ada playlistnya. Kalian bisa klik aja, kalian mau nonton tips and trick about love, kalian bisa nonton travel vlognya aku dan lain-lain, kalian bisa tonton aja, langsung aja cek di description box. Oke, sampai ketemu lagi di next video lainnya. Bye bye.